Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Juli Mustika dengan NIM 200320120 dari kelas Manajemen Risiko Bisnis Agribisnis 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Budaya Resiko dan Aspek Fundamental Manajemen Resiko. Budaya resiko. Apa sih yang dimaksud dengan budaya resiko? Jadi, budaya atau peduli resiko atau risk awareness culture adalah suatu pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan resiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Kemudian, perlu kita ketahui tahapan pengembangan budaya resiko. Budaya resiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan resiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Tahapan pengembangan budaya resiko yang dapat dijadikan panduan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk satuan kerja manajemen resiko sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan atau prosedur resiko keseluruhan jenjang organisasi. Kemudian, yang kedua, menyusun manual kode etik. Yang ketiga, merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat yaitu menjadikan manajemen resiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi manajemen. Yang kelima, menerapkan sanksi bagi pelaksana atau pengambil resiko. Yang keenam, memberikan intensif guna mendorong pegawai dalam mengelola risiko dengan baik. Yang ketujuh, menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil risiko yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu memasukkan penilaian kinerja mengelola risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai. Kunci sukses sebuah organisasi adalah adanya manajemen yang berkualitas pada semua tingkatan struktur organisasi. Manajemen bisa didukung dan juga bisa dibatasi oleh organisasi yang mengelilingi dan mengawasi mereka. Sebagai pengambil keputusan di tingkat transaksi, mereka akan melaksanakan pekerjaan mereka dengan semakin baik apabila didukung oleh budaya organisasi, sistem, struktur, dan lain-lain yang juga harus baik. Kemudian strategi pengembangan budaya peduli resiko. Dalam membangun budaya peduli resiko, terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan risk management culture. Di antaranya yaitu risiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai suatu yang negatif. Sehingga jika ditampilkan sebagai sesuatu yang formal, dikhawatirkan akan memberi kesan buruk atau bahkan tumbuh resistansi yang kuat dan menghalangi seorang akan untuk berbuat. Kemudian, resiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Meskipun pada umumnya pimpinan instansi menyadari bahwa biaya atau kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam mengatasi atau memitigasi resiko yang harus ditanggung mungkin lebih besar. Kemudian, daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada perbuatan friend dianggap lebih memberikan kinerja yang besar, sehingga mereka cenderung mengabaikan peringatan terhadap dampak resiko. Dan yang terakhir yaitu tata kelola pemerintah yang lemah. Karena kontrol dari unit pengawasan, baik internal maupun eksternal, masih sangat lemah dan mudah dikompromikan. Oleh karena itu, langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya resiko mencakup komitmen pimpinan untuk menciptakan satu irama yang sama atau tune at the top. Sebelum penerapan risk management culture akan diimplementasikan, maka harus ada komitmen bersama dari para pimpinan atau eksekutif. Kemudian perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Sampaikan pemahaman kepada mereka bagaimana potensi kerugian jika tanpa manajemen risiko. Lakukan workshop dan training manajemen risiko untuk pimpinan di berbagai level organisasi, bahkan stakeholder lainnya seperti supplier dan partner. Langkah selanjutnya yaitu knowledge sharing. Lakukan kegiatan-kegiatan bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Kemudian kesinambungan dan konsistensi.
Sesuatu aktivitas akan menjadi budaya atau kultur jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, agar manajemen kultur tercipta, maka harus terdapat komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian. Langkah selanjutnya yaitu ketepatan metode pengembangan manajemen risiko. Jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko itu sendiri. Kemudian, manajemen perubahan. Yang dimaksud manajemen perubahan adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbarui sebuah organisasi. Tujuan dari manajemen perubahan sendiri yaitu ada 3. Di antaranya adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Ada beberapa tipe dalam manajemen perubahan. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah yang pertama, perubahan rutin. Yang dimaksud oleh perubahan rutin di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai oleh organisasi. Yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Kemudian, ada komponen manajemen perubahan. Secara umum, ada 8 komponen pada manajemen perubahan, antara lain tujuan, aspek strategis yang perlu diubah, strategi perubahan yang diterapkan, sumber daya, pimpinan perubahan, agent of change, organisasi, dan target audiens yang pasti. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.